Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha Allah yaghfir dzunub wa yasturul uyub. Yuslih umur muslimin wa yakfina wa iyyakum syarral baghin syarral baghin syarral hasidin syarral mustakbirin alhamdul muslimin wa ja'alal muslimin an yuwaffiqana liman yuhibbu ya Allah. Yakhtim lana bil husna yaj'alana wa iyyakum fi mustaqbal rahmatihi ma'al lutfi wal afiyah ala ma nawa salafuna salihun على ما نوينا في هذه الجلسة على ما نوينا من مشايخنا ومعلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد والسيد أحمد نوفل بن عبد الله بن عبد الحميد الكافر على ما نوى أسلافنا الصالحون على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. استعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه بعلوم جميع شيخنا بعلومنا وبعلومكم في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fi. Sahaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Seterusnya an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat dari Siti Aisyah. Jadi bila Siti itu terbuat tuh lain ngaran, Siti. Kalau kena siapa ngaran bini Nabi Siti Aisyah, Sitinya itu lain. Sitinya itu panggilan kehormatan, karena kalau di Arab sana kalau terhormatnya lelakian Sayyid. Sayyid itu orang yang dimuliakan. Sayyid. Kalau sorangan yang memuliakan dan menganggap agung, Sayyidi, tuanku. Nah, jadi kayak tuan. Sayyidi, tuanku. Kalau bebinian Sayyidati, disingkat jadi Siti. Kalau Sayyidi disingkat jadi Sidi. Sidi. Alah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna. Maksudnya Sayyiduna An-Nabi. Apa sambungannya? Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Ada di bawahnya Sidi Muhammad, Sidi, Sidi. Maksudnya Sayyidi, Sidi Muhammad, Amin Qutbi, Habibin Nabi. Muhammad Amin Qutbi adalah kasihnya Nabi Muhammad, bertawasul lawan As-Sayyid Amin Qutbi, paguruan oleh guru sakumpul. Tawasul boleh, silahkan. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Dan Sayyidah Aisyah adalah saudari dari Abdul apa? Asma. Asma binti Abi Bakar. Asma ada di sidang sanad ngarannya Ummul Mukminin Aisyah yang dikawini oleh Nabi Muhammad. Ada lagi Abdullah, ngaran dang sanak Siti Aisyah ada Abdullah. Nah waktu itu di perang apa tuh? Perang apa? Perang Badar. Jadi anaknya Sayyidina Abu Bakar waktu itu belum muslim. Bertamuan di perang Badar, Abdullah ini melihat abahnya ada di barisan Nabi Muhammad. Ujar Abdullah, wahai ayah, dulu ketika kita umpat tragedi perang Badar, kau di barisan Nabi Muhammad, aku di barisan Abu Jahal, dan tatkala itu aku melihat engkau, maka aku sebisa mungkin menjauhimu wahai ayah, karena aku takut kita akan bertemu dan kita perang. Takutan letimpas lawan koitan. Lalu spontan Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Lau kuntu makanak, kalau aku ada di posisimu, aku akan datangi engkau dan aku akan tebas lehernya." Begaduh anak. Tingginya kuat Sayyidina keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa ujar Siti Aisyah? Qalat, beliau meriwayatkan, ujar Siti Aisyah, qala Rasulullah, Nabi bersabda, as-sakhiyyu qaribun min Allah. Orang nang dermawan, orang nang baikan, dermawan baik dari segi harta, segi tenaga, atau pikiran sekalipun, mudahnya untuk berbagi. Ahli di bidang tenaga, ya sudah, karena ini orang kuat. Ahli di bidang harta, karena memang duitnya banyak. Ahli di bidang pemikiran, karena ini orang brilian, orang cerdas. Nya kada julung duit, nya kada umpat menggani, tapi umpat cara kayak apa memikirkan sekira bagus. Islam maju, Allah ridho, Nabi senang. Kurang nang macam itu qaribun minallah, parak lawan Allah. Artinya bila parak itu Allah senang. Qaribun minan nas, senang juga manusia lawan orang nang pemberian. Kawan kita bila pemberian kan kita ketujuh kan. Dikit-dikit memberi kawan, omong kawan kita tuh pemalar, poler memaraki. Qaribun minal jannah, hampir juga, parak, cinta juga surga lawannya. Allah ridho, Nabi senang, cinta. Surga pun merindukan. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan dengan kedermawanan orang tersebut. Dan sebaliknya, wal bakhilu ba'id minallah. Orang yang pelit, orang nang pamalar, jauh dari Allah, jauh dari kasih sayang Tuhan. Ba'idun minal khalqi, jauh dari makhluk muar. Manusia kada katuju, kawanan pun seharikan juga oleh pamalar. Bila minta paling ketujuh, bulan urusan memberi kada mau. Ini banyak manusia, dan kita kada dana hadirnya. Selamat kita insya Allah. Ba'idun minal jannah, jauh juga dari surga. Surga pun muar, kada rindunya. Dan orang-orang yang pelit, termasuk pelit itu koler selawat lawan Nabi Muhammad. Kan suah Nabi menyambat dalam riwayat, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut, ia mendengar ngaranku disambat, tapi ia kada mau salawat. Pemalar, ini bulan Maulid, bulan salawat. Dengar ngaran Nabi disambat, berdiam. Jangan.
Mau selawatnya dalam hati ya, jangan. Ucapkan sampai kita mendengar setiap nama Nabi Muhammad disebut. Saya kira surga rindu, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu surga, wa na'imuha dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, sa'dun itu merupakan suatu keberuntungan bagi siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Untuk orang-orang yang selalu senantiasa mengucapkan salawat, mengucap salam, memberikan doa agar Nabi ditambahkan keberkahan oleh Allah, walaupun Nabi ainul barakah, ainul rahmat. Tapi tetap sebagai bukti cinta kita. Mudah-mudahan seberatan kita digolongkan orang-orang yang suka, setuju, cinta, salawat, ucap salam, dan berdoa kepada Allah agar Nabi ditambahkan keberkahan sehingga kita menjadi umat Nabi yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Tahu aja dah kita ini, rancak aja kita dengar tentang hadis ini. Wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah ta'ala min 'alimin bakhil. Orang nang mohon maaf bodoh, ujar orang kita, mohon maaf bungol, tapi pemaaf, tapi dermawan. Orangnya bungol, kasar nih dikit, mohon maaf. Orangnya bungol aja, tapi pemberian, tapi baik lawan orang, lebih dicintai oleh Allah. Minal alimil bakhil, dari orang nang alim tapi pemalar. Pilih mana? Bungol tapi pemberian, alim tapi pemalar. Pilih mana? Pilih alim tapi pemberian. Nah, itu kan ada pilihannya itu. Maksudnya alim itu berilmu, walaupun ilmu kita sedikit saja, ilmu sedikit, tapi pemberian, baik pemberi harta, tenaga atau pikiran tadi. Jadi kadang mutlak harta ini. Paham kira-kira? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sakha'u syajaratun fil jannah. Sifat dermawan itu adalah pohon yang tumbuh di surga. Agsanuha mutadalliyatun fid dunya. Ranting-rantingnya bercabang menjulur ke dunia. Man akhadha bi ghuslin minha, orang yang mengikuti lawan rantingnya tadi, qadahu ilal jannah, akan digiring oleh si ranting tadi menuju surganya Allah. Ya intinya orang nang pemberian, orang nang dermawan, baik harta, tenaga dan pikiran, itu orang sudah berpingkut di ranting, nang ranting itu membawanya kena ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita sebarataan keluarga termasuk orang-orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Ada dikisahkan di sini salah satu kisahnya orang yang dermawan ini bisa mana kita Bahram wa ala hadza hikayatu Bahram al-Majusi. Soalnya dengar kisah orang nang bangaran Bahram lain Bahran, lagi ditambah Jamil lain Bahram pakai mim. Bahram al-Majusi, ini orang Majusi non muslim. Si Bahram ini orang non muslim tadi kisahnya. Apa yang terjadi dengan Bahram? Qala Abdullah ibnul Mubarak. Nang berkisah ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak nang berkisah tentang si Bahram.
Siapa Abdullah bin Mubarak? Kita ingat. Siapa Abdullah bin Mubarak? Orang mana? Itu siapa? Lahir di mana? Udah tahu? Nah, cari di Google gitu. Pada isi kitabnya baca Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra atau Jami' Karamatil Awliya atau Syarah Ainiyah lil Imam Zain bin Ahmad Al-Habsyi. Siapapun Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya di kisah-kisah manakib-manakib atau Hilyatul Awliya. Banyak kitab-kitab tentang mengisahkan tentang akhlak dan budi pekerti orang-orang hebat terdahulu. Dan sejujurnya itu mesti kita telaah untuk muqabalah, perbandingan kita dengan mereka. Sejauh mana kita sudah mengupati orang-orang hebat tersebut. Nang berkisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah salah satu ulama yang komplit. Kenapa komplit? Semuaan ada lawan sendiri. Sugih, iya. Nah, jarang ulama tuh kayak itu. Ada ulama sugih, alim, tapi suara kada baik. Ada. Maksud kada baik itu ya kada tapi merdu gitu. Ada juga alim, sugih, suara baik, tapi kuitan apa misalnya kuitannya orang nang biasa. Ada. Suara Sidin tuh baik. Sidin tuh orang alim. Orangnya sugih. Tapi Abah Sidin tuh orang biasa. Maksudnya lain golongan ulama. Banyak. Nah ini Ibnu Mubarak ini komplit. Abah orang alim, zuhud, waraq, sugih pula. Suara bagus. Intinya komplit bagi saya. Komplit banget. Aman di kita ini insya Allah nang pina mairi dan kada salah iya Abah Guru. Orangnya ganteng iya. Ini ada di ulama tuh. Alim, pintar, sugih, turunan orang baik, abahnya alim ulama. Tapi kada ganteng. Muring. Ada macam-macam. Ini komplit nih. Model-model kayak itulah. Model Abah Guru gitu. Orangnya tampan, iya. Cari kekurangan sedikit. Sugih kada Abah Guru tuh. Sugih. Turunan orang hebat kada. Orangnya punya nasab. Apa kada diragukan. Suara harap kada hebat. Kada dengan membantah suara beliau. Semua ahli pokoknya. Harap pokoknya ahli saya. Nah, diantaranya nang bahari ada nang kaitu Abdullah ibn Mubarak. Ini lahir dari seorang bapak nang bengaran Mubarak. Gara-gara apa? Ulama mengomentari Abdullah bin Mubarak itu lahir karena sang bapak bersifat warok. Menjaga diri dari nang haram. Apabila ketika beliau menjadi seorang budak disuruh jaga kebun Mubarak ini kada suan nyicip buah delima yang ada di kebun tersebut. Padahal Sidin berapa tahun sudah disuruh jaga kebun. Biar nang majikan, ambilakan aku delima nang manis karena kakawalanku tamu-tamuku hendak datang. Dijuluki warna delimanya masam. Ujar nang tuan, wahai Mubarak, majlis ma'i sini. Duduk ikam lawan aku udah lawas di sini jaga kebun. Kada bisa kah ikam bedakan mana delima nang nyaman nang manis itu mana? Kenapa nang masam-masam? Kada memuha aku di hadapan kakawalan. Ini tamu besar. Ujar Mubarak ulun hanya pian suruh jaga kebun, kada ada pian nyuruh ulun nyicipi boleh silahkan. Namun orang ini kan kada. Mungkin ada, cuman sedikit. Nang warok jaga diri dari nang syubhat. Pian bertahan misal basic kebun durian 5 hektar.
full durian isinya. Suruh di situ orang menjaga berdua. Kira-kira nang berdua ini nyicip pada durian dong. Debuk di gugur semalaman 16 biji gugur. Kayaknya nyicip bang kayaknya. Allah alam beri. Dia ada harapan juga Pak Haji Sarip ini bayi 6 sebiji, apalagi gugur kan adahan hambur pecah. Daripada buruk, kejar iblis daripada buruk. Kejar iman jangan lain ampun mau. Nah itu orang warak. Gara-gara sifat warak itulah sang pemilik kebun takjub dengan Mubarak. Ujar pemilik kebun, wahai Mubarak, aku salut lawan ikam. Ikam ini berarti orang warak, orang alim. Aku bertakun bang, tampulo aku tetamu orang alim kayak sampian ini. Aku bertakun. Aku berisi putri babinian sikungannya. Anak babinianku ada sikung. Dan aku hendak mengawinkan. Kira-kira menurutmu kemana aku mengawinkan putriku tuh? Ujar Mubarak, amun pian minta pendapat lawan ulun dan sepengetahuan ulun, bila orang dahulu mereka adalah orang Yahudi, kebiasaan mereka mengawinkan putri mereka limaliha, karena hartanya. Jadi orang-orang Yahudi dulu mengawinkan anak bibinian buhannya itu biasanya orang-orang yang berharta. Yang penting minantu tugih, gitu bahasa kita ya. Itu orang Yahudi kebiasaannya. Ujar Mubarak dan orang-orang Nasrani biasanya mereka tidak menikahkan putri mereka kecuali dengan orang-orang yang tampan rupawan. Marah miskin tapi ganteng gitu. Karena jadi model, duit saja juga. Itu orang Nasrani ujar Mubarak. Adapun orang-orang Arab jahiliyah, mereka kadang mengawinkan, menikahkan putri mereka kecuali lawan orang-orang yang berisi nasab dan hasab. Nasab itu ya jalur turunan. Hasab itu turunan bangsawan. Amun kawan ini keturunan hebat, nasabnya hebat, marah ada ganteng, marah ada sugih. Yang penting keturunan orang hebat. Darah hijau. Ada darah hijau. Darah Halimanyar. Ujar Mubarak lanjut. Ammal mu'minun. Adapun orang-orang beriman. Wahum. Mereka orang-orang beriman. Yuzawijuna banatahum. Mereka menikahkan atau mengawinkan putri-putri mereka. Lil muttaqin. Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu ujar ampun kabun, ma ra'aitu ahadan atqa minka ya Mubarak, walidzalik uzawwijuka wa ankahtuka binti. Oleh karena itu, aku tidak melihat seorang pun yang lebih takwa darimu wahai Mubarak. Karena itu, aku nikahkan kau dengan putriku. Itu tuh model beungut aja lagi. Ya, biar Mubarak. Jadi sudah. Karena nikah itu bergaya jadi sudah. Kawinlah si Mubarak dengan putri saudagar tadi. Putrinya pun orang baik, orang salehah, lalu melahirkan anak nang bangaran Mubarak. Dari situ, ya tentu, karena mintuhannya meninggal, karena tadi putri satu-satunya, Mubarak jadi orang kaya raya, harta dari bini. Meninggal ayah siapa si Mubarak ini, maka si anaklah yang ahli waris, yaitu Abdullah. Makanya Abdullah bin Mubarak ini orang kaya raya, ulama besar, abahnya orang soleh, derajatnya tinggi, macam-macam komplit. Itu nang berkisah. Apa ujar Abdullah bin Mubarak? Suatu ketika aku berhaji, hajajitu sanatan minas sinin. Di tahun-tahun dahulu aku suah berhaji. Dan ketika aku tolak haji, aku berdiam di Hatim. Hatim Ismail. Antara Hijir lawan pintu Ka'bah. Hatim ngarannya. Aku berdiam di situ. Aku berdiam
di situ. Mbah Tupang, panin itu. Aku berdiam di para Ka'bah itu. Lalu aku taguring. Waktu aku taguring, mungkin koyuhan, aku ujar Ibnu Mubarak, Fara'aitu fil manami Rasulullah. Ujar sidin, aku melihat Nabi Muhammad di dalam tidurku. Beliau mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Mubarak bermimpi Rasulullah. Waktu sidin bahagia. Berdiam di hingga Ka'bah. Waktu bertemu lawan Rasulullah dalam mimpi, apa ujar Nabi? Waqala, Nabi berkata, apa ujar Nabi? Idza raja'ta ila Baghdad, wahai Ibnu Mubarak, amun ikam kena bakalah bahagia. Ikam kan kena bulik ke Baghdad. Bulik ke Baghdad. Apa ujar Nabi? Cari kena ada daerah. Mungkin Sayu, mungkin Katitir, memang cari daerah di Baghdad. Dan depan kayaknya di Baghdad tuh Sayu. Cari daerah di Baghdad itu, di sini, ya Nabi. Mbah itu sudah tetamu ngaran wadah kampungnya itu, cari orang nang bangaran Bahram Al-Majusi. Ini orang Majusi. Bahram Al-Majusi, cari ya Nabi. Bila sudah tetamu, waqra'hu minnis salam, sampaikan salamku untuk Bahram. Ini orang Majusi dapat salam dari Nabi Muhammad. Antik. Antik. Sampaikan salamku ujar Nabi. Dan pada hakam lawan Bahram. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meridhoimu wahai Bahram. Mbah itu aku terbangun ujar Ibnu Mubarak. Mbah aku bangun, aku takajud. La haula wa la quwata illa billah. Ujar si Ibnu Mubarak, kayaknya ini dari setan. Asal mungkin kayak apa ya orang non muslim dapat salam dari Nabi Muhammad, makanya kayak ada ragu-ragu, padahal pada mungkinlah sering kada tahu. Man ra'ani fil manam faqad yarani haqqan fa inna syaitana la yatamathalu bi. Orang yang melihatku dalam tidurnya dan Nabi mimpi melihat aku, makanya sungguh telah melihat aku nyata. Itu bukan tiruan-tiruan setan. Inna syaitan la yatamathalu bi. Karena iblis, setan kada bisa meniru wajah Nabi Muhammad. Setan itu bisa meniru siapapun. Memang kada bisa hanya wajah Nabi Muhammad, kada bisa ditiru oleh setan. Setelah itu aku takajud, lalu aku berwudu, aku sembahyang, aku tawaf, lalu aku taburing pulang, mimpi pulang, nangka itu pulang mimpinya. Sampai 3 kali aku mimpi itu. Nyamannya lah, mimpi Nabi 3 kali dapat itu. Tiga kali jar beliau. Aku lihat itu sudah 3 kali. Ketika aku telah menyelesaikan haji, falamma atmamtul hajja, ketika aku menyempurnakan hajiku, telah ada berhaji. Waraja'tu ila Baghdad, aku balik ke Baghdad. Aku cari tempat tersebut. Aku dapati seorang yang bernama Bahram Al-Majusi, itu orang tua. Tuha orangnya. Ujar si Ibnu Mubarak, pian ini ialah Bahram. Ya, Majusi kapian? Iya. Ujar Ibnu Mubarak, adakah gawian pian tuh nang bagus? Nang baik-baik tuh gawian pian apa? Ada aja. Nah, apa kira-kira? Ujar orang tua si Bahram ini. Ada gawian kok. Apa ujar Ibnu Mubarak? Ujar si Bahram ini, aku berisi anak lalakian 4, berisi anak bebinian 4. Nang ba 4 ini, kunikahkan ba 4 badan sanak. Kacau aja Ibnu Mubarak itu. Hadza haram, kada boleh. Kawin badan sanak boleh kada? Islam kada boleh. Majusi ya terserahnya. Tapi menurut Ibnu Mubarak itu lain kebaikan. Nang lain jangan gitu. Itu kada boleh. Oh, ujar si Bahram. Sudah. Ada pulang sebuting. Apa?
Aku bu isi ada juga dulu anak beginian. Orang yang Mas Banar. Ada putriku seorang perempuan ini eh, orangnya sangat cantik, Mas Banar udah kita. Menurutku kadang yang layak mengawininya, cariakan dah kadang juga isu kawin kali. Sudah anak lawan anak dikawin kok. Ini anak seorang pun dikawin nih. Kayak ayam. Alhamdulillah. Jadi anak apa abah mengawini anak pesahnya nih. Baru. Jadi Ibnu Mubarak lah itu kan boleh. Itu disariki oleh Allah. Ya intinya banyak-banyak yang disambatinya, tapi salah pokoknya. Kecualinya ada sebuting. Ketika aku malam pertama dengan anakku tersebut, waktu itu ada orang menyalahi lampu, aku indahnya bertarang-tarang. Lalu kusuruh pajahi, kadang mau, habis itu kutiup lampunya pajah, dinyalainya pulang. Kutiup pulang, pajah pulang. Sampai akhirnya, aku iringi bibinian yang menyalahi. Siapa orang-orang nih? Mungkin maling, mungkin perampok. Akhirnya, kuiringi bibinian yang menyalahi lampu ini. Setelahnya kada. Lain maling, lain perampok. Ku datangi ke rumahnya kegegamatan, kesunyian, ku iringi, tahu-tahunya di rumahnya ada 3 orang anak kecil, nang berucap, wahai ibu, adakah sudah makanan yang pian bawa gasan kami bu? Jenang umat, ya Allah, nah ibu kada ada mendapat makanan, ibu kada ada bawa apa-apa, ibu supan minta lawan selain Allah, apalagi minta lawan majusi itu. Udah, aduh Allah, musuh Allah, ini nyembah selain Allah, nyembah api. Mendengar itu, Bahram pun terbuka hatinya untuk bersedekah lawan si ibu tadi. Bulik si Bahram, bawa makanan banyak-banyak, dijulung lawan ibu tadi, makanlah akhirnya ibu dan anak-anaknya. Sampai kenyang dan diberi perbekalan ditambahi. Gara-gara itu aja, Bahram itu dapat salam dari Nabi Muhammad. Disampaikan oleh Ibnu Mubarak, wahai Bahram, semalam aku berhaji, aku pulang, aku mimpi bertemu Nabi, dikisahkan kisahnya Ibnu Mubarak. Apa ujar Bahram? Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu itu belum Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Imam bersyahadat mati ya lagi. Skenario Allah. Kebaikan menjadikan yang masuk ke dalam surga. Siapa yang tahu? Jadi dari sini kita belajar, 1, dermawan itu baik. 2, nasib orang kita kada ada yang tahu. Hari ini yang musuh Allah, siapa tahu esok adalah pembela Allah. Hari ini inya pembela Allah, siapa tahu itu mau ulut Tuhan, menyakiti hati Nabi Muhammad. Kada ada yang tahu kita rahasia hidup selalu, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah bimbingan. Allah selalu beri kita hidayah dan inayah, sehingga selalu kita berada di jalan yang benar. Melalui kisah ini kita berpikir, kita belajar bahwa dermawan itu baik, dan nasib orang kita kada ada yang tahu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita umur yang panjang, dalam kesehatan, ketaatan, keafiatan, bawa iman, Islam, dan ihsan, sampai nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi ala kulli salih wa ala hadratin nabi al-fatihah.